Oke, kita ketemu lagi dalam mata kuliah aljabar linier. Oke, semua dalam keadaan sehat ya. Iya Pak, Alhamdulillah. Oke, kalau semua dalam keadaan sehat, kemarin pada hari apa ya, Selasa, kita sampai kepada vektor. Oke, kemarin bagaimana cara menggambar vektor pada sistem koordinat, baik itu ruang 2 maupun ruang 3. Oke, bagaimana? Ada kendalanya? Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Nah, kemarin saya kasihkan kesempatan saudara untuk menggambar ruang 3. Nah, bisa apa enggak? Halo? Menggambar vektor pada ruang 3. Oke, ruang 3 kan seperti ini toh. Seandainya vektor ruang 3-nya kan seperti ini. Nah, ini ada panahnya. Ini sumbu X atau sumbu Y nih? Kalau ini Z. Ini sumbu apa ini? X atau Y? X, Pak. Ini X. Oke. Kalau ini? Y. Hmm, Y. Oke, baik. Kalau ada sebuah vektor P, ini dengan koordinat vektor P dengan komponennya itu A, B, C. Nah, berarti yang A ini adalah koordinat pada sumbu X, yang B ini pada sumbu Y, yang C ini pada sumbu Z. Nah, misalkan di sini A-nya. Nah, ini A. Nah, ini B. Nah, ini C. Nah, cara menggambarnya seperti apa? Mari sudah saya sampaikan. Buat garis patah putus-putus. Nah, ini kan untuk mempermudah. Ini kalau digambar di kertas mungkin lebih mudah. Nah, ini kan terus sebagai garis bantu. Ini juga putus-putus sebagai garis bantu. Nah, ini lalu ke atas. Nah, terus ini juga kasih garis ke atas. Jadi nanti bentuknya seperti apa? Balok. Nah, kowe bisa gambar balok ya bisa. Nah, ini loh. Titik inilah yang disebut dengan vektor P. Nah, ini adalah vektor V. V sama dengan
A, B, C. Oke, ada yang ditanyakan? Tentang vektor V, cara menggambar pada ruang 3. Bagaimana? Paham semua? Paham, Pak. Oke, bisa ya kalau suruh menggambar. Saya lanjutkan vektor dalam ruang 3 atau vektor into space sudah. Tadi sudah bagaimana cara menggambarnya. Nah ini vektor pada ruang 3 itu juga tidak berbeda dengan ruang 2 perihal operasi. Jika vektor tersebut, jika ada dua buah vektor yang dijumlahkan, maka hasilnya adalah hasil penjumlahan dari komponen-komponen yang bersesuaian. Nah, contohnya seperti ini. Jika vektor V plus W, jika vektor V itu sama dengan V1, V2 sama V3, W itu W1, W2, W3 komponennya, maka dua buah vektor V sama W ini dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. Jadi dua vektor itu dikatakan ekuivalen jika komponen-komponen yang bersesuaian itu besarnya sama. Ini juga dikatakan ekuivalen. Nah, jika dua buah vektor itu dijumlahkan, maka hasilnya adalah hasil jumlah dari komponen-komponen yang bersesuaian. Jadi jika V plus W itu berarti V1 plus W1, V2 plus W2, V3 plus W3. Nah, ini penjumlahan. Nah, sama dengan vektor pada ruang 2. Lalu jika suatu vektor dikalikan dengan suatu skalar, nah maka skalar tersebut dikalikan pada komponen masing-masing komponen atau semua komponen. Jadi kalau K kali V itu sama dengan K kali V1, K kali V2, K kali V3. Di mana K adalah sembarang skala. Ini adalah contohnya, bukan contoh, teoremanya. Nah, dari teorema ini, nah ini contohnya. Nah, jika V adalah suatu vektor dengan komponen 1, negatif 3,2 dan W adalah 4,2,1, maka V plus W tinggal jumlahkan saja. 1 tambah 4, 5, negatif 3 tambah 2, negatif 1, 2 tambah 1, 3. Begitu juga dengan 2V, negatif W, V min W, nah, sama. Itu. Oke, ini adalah aplikasinya, application to computer color model. Nah, ini juga ada suatu pengaplikasian konsep ini pada sebuah komputer. Nah, ini untuk memodelkan warna. Nah, itu yang kita bahas selama ini itu adalah suatu vektor dengan initial point pada 0,0. Vektornya 0,0. Initial point pada vektor. Jadi jika vektor V itu V1, V2, V3, berarti initial point-nya itu 0,0,0 dan terminal point-nya itu V1, V2, V3. Nah, itu adalah dasar dari suatu vektor. Nah, kita sepakati bersama di depan tadi. Nah, sekarang kalau vektor itu initial point-nya tidak pada 0,0,0, nah, tetapi ada pada sebuah titik tertentu. Nah, itu bagaimana?
Nah, dan dihubungkan dengan terminal poinnya. Nah, nanti vektornya menjadi apa? Nah, secara umum posisinya jika ada sebuah P1. P1 ini adalah suatu titik initial point. Nih, ada suatu vektor P1, P2. Nah, ini di atasnya ada tanda panah. Nah, ini merupakan vektor dari P1 ke P2. Nah, itu memiliki initial point dari P1. X1, Y1, Z1. Dan terminal point itu adalah P2. X2, Y2, Z2. Maka vektor P1 ke P2 itu adalah X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Ini adalah vektornya. Nah, vektor P1, P2. Nah, ini merupakan komponen yang didapat dari sini. Kok tiba-tiba bisa seperti itu? Nah, jadi komponennya di sini secara geometrisnya. Jika suatu titik itu adalah X1, Y1, Z1, itu P1, lalu P2-nya adalah X2, Y2, Z2, nah, maka kan vektornya P1, P2 kan, ini. Nah, ini. Nah, sehingga P1 ini juga merupakan vektor dari O sampai P1 atau titik koordinat 0,0,0 sampai P1. Nah, lalu yang kedua OP2 ini juga sebuah vektor tersendiri. Nah, yaitu Px2, Y2, Z2. Nah, dari dua vektor OP1 dan OP2 ini, nah maka muncullah suatu vektor P1, P2. Nah, itu dapatnya dari sini. Nah, vektor P1, P2 adalah jarak difference dari vektor OP2 dan OP1. Maka P1, P2 itu adalah OP2 dikurangi OP1. Dari sini dikurangi sini. Nah, ketemulah X2 min X1, Y2 min Y1, 2Z min Z1. Nah, ini adalah suatu vektor yang terbentuk dari suatu initial point pada titik tak 0,0,0. Tuh. Menentukan komponen dari suatu vektor. Itu tadi 3,3. Begitu juga dengan 2,2 atau ruang 2 itu juga sama. Atau vektor into space atau pada ruang 2. Nah, ini sama. Nah, ini dari sini tadi itu semua merupakan suatu suatu perubahan posisi atau yang disebut dengan translation of axis atau translation equation. Nah, ini sebenarnya ini diganti, terjadi perpindahan. Karena kan kalau dua buah vektor dikatakan ekuivalen itu secara geometri dia memiliki arah yang sama dan panjang yang sama. Jadi setelah dikurang-kurangi tadi, nah hasilnya seperti ini. Dia berubah. 0,0-nya pindah. Nah, ini contohnya.
diberikan suatu sistem koordinat XY, translasi dari X aksen Y aksen, sistem koordinat X aksen Y aksen, XY koordinat KL sama dengan 4,1. Find tentukan X aksen Y, koordinat X aksen Y aksen pada titik dengan koordinat XY P 2,0. In the translation equation. X min 4. Ini maksudnya seperti apa ya? Dan sama dengan X min K. Oke. KL 4,1, 2,0, 4,1, 2,0. Berarti X-nya, berarti gambarnya seperti ini. Tuh. Aduh, laptopnya kenapa ini? Ini. Nah, translation equation. Pertama, apa itu tadi? Dengan koordinat 4,1. Tentukan koordinat sistem 4,1. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1,4. 4,1. 41. Nah ini. Nah ini anggap saja lurus ya. Kalau kalian gambar pakai penggaris yang lurus. Saya pakai mouse jadi agak sulit. Ya. Ditranslasikan dengan P 2,0. Nah, ini 2. 2,0. Nah, jadi translasinya ke sini. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya negatif 2, negatif 1. Negatif 2, negatif 1. Negatif 2, negatif 2-nya sini. Negatif 1. Nah, ini. Nah, ini adalah translasinya. Ada suatu perpindahan sistem koordinatnya. Ini ada suatu perpindahan kan? Itu juga dengan ini. 4,1 P
P2,0. Jadi koordinat X aksen Y aksen dari P2,0 adalah negatif 2 dan Y-nya negatif 1 di sini. Ini jadinya. Nah, ini adalah translasi of X atau translation equation, persamaan translasi. Begitu juga dengan yang B. Yang B ini find the XY koordinat dari titik poin X aksen Y aksen. Nah ini sama. Silahkan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Saya persilahkan. Tadi ada suatu vektor dengan initial point tidak pada 0,0. Yang kedua, translation equation atau persamaan translasi. Tuh. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, silakan dicoba ini. Tentukan komponen dari vektor yang memiliki initial point P1 dan terminal point P2. P1-nya ini, P2-nya ini. Nah, silakan dicoba. A sampai E. Nah, biar lebih abdol. Jadi tidak hanya saya saja yang ngomong, tapi saudara ngerjakan, kita diskusikan. Oke, silakan dikerjakan A, B, C, D, E. Saya kasih waktu 10 menit. Saya yakin cukup 10 menit. Tidak terlalu sulit ya.